See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli, yang di Mencekam kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita tentang sebuah jembatan angker yang menyimpan banyak misteri. Dan ya, seperti apa ceritanya, pastikan untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang lain yang suka dengan cerita horor. Langsung aja ya, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Nama saya Bayu. Usia saya sekarang 29 tahun. Tinggal di Pulau Jawa. Apakah di tempat kalian ada juga cerita yang beredar tentang seorang anak yang dijadikan tumbal untuk pengokoh jembatan? Di tempat saya ada sebuah jembatan yang kabarnya menggunakan anak-anak sebagai tumbal. Jembatannya sampai saat ini baik-baik saja. Ya, seperti jembatan-jembatan lainnya. Tapi untuk ukuran jembatan yang masih baru, jembatan ini terlalu sering terjadi kecelakaan. Sungguh aneh. Dan baru-baru ini, salah satu petinggi proyek jembatan itu yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saya mengalami kecelakaan, dan saya menyaksikannya beserta hal aneh yang mengiringi terjadinya kecelakaan itu. Belum 2 bulan jembatan tersebut selesai diresmikan, tapi kejadian-kejadian aneh sudah bermunculan. Mulai dari penampakan sosok wanita berambut panjang, sosok kepala, mendengar suara tangisan bayi, hingga kecelakaan-kecelakaan yang kata orang sekitar itu disebabkan oleh gangguan dari makhluk gaib yang ada di sana. Kisah ini terjadi ketika itu di suatu malam. Saya melakukan hal yang biasa saya lakukan. Saya pergi ke kedai yang letaknya sangat dekat dari jembatan itu. Saya ke situ biasanya untuk sekedar nongkrong, ngopi, berbincang dengan teman-teman, dan bermain kartu. Bukan judi tapi ya, hanya bermain seru-seruan aja. Kami bermain domino, dipenuhi canda dan tawa, ya seperti layaknya tongkrongan bapak-bapak kebanyakan. Ketika kami sedang asik bermain, terdengar suara rem kendaraan berdecit. Kemudian disusul suara kendaraan menabrak sesuatu. Kami tentunya kaget, segera bergegas meninggalkan meja kedai, dan kurang lebih waktu itu ada 7 orang ya. Itu langsung pergi ke jembatan tersebut untuk memeriksa apa yang terjadi. Ternyata sebuah mobil kijang sudah rebah dalam posisi miring di tepi jembatan. Kami menghampiri mobil tersebut dan mengeluarkan 3 orang yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada seorang bapak-bapak yang saya kenal sebagai salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari rumah. Kemudian istrinya dan seorang anaknya yang sepertinya masih duduk di sekolah dasar. Kondisi mereka terlihat lumayan parah, apalagi si bapak ini ya. Di matanya itu tertancap sesuatu seperti besi, dan tidak seorang pun yang berani mencabutnya. Kami langsung membawa mereka ke puskesmas terdekat. Setelah pihak keluarga mereka datang, beberapa dari kami pun kembali ke kedai. Dan sesampainya kami di kedai, kami tidak melanjutkan bermain domino, melainkan hanya bercerita tentang kecelakaan yang barusan terjadi. Saya membuka pembicaraan, karena ketika menyelamatkan isi mobil tadi, saya melihat sosok aneh yang berdiri di atas tembok ujung jembatan. Dengan perasaan ngeri, saya bertanya kepada pemilik kedai yang bernama Pak Uto. Pak, kayaknya sering ya kecelakaan di jembatan itu? Tanya saya. Pak Uto seperti mengingat-ingat. Iya, sudah cukup banyak.
Lebih dari 10, mungkin 15 kali, jawabnya. Hah? Saya kaget ya. Saya memandangi orang-orang yang ada di kedai bergantian, kemudian bertanya pada semuanya. Maaf nih ya, tadi ada yang lihat perempuan nggak? Dia tuh kayak berdiri di tembok jembatan gitu, terus dia tuh menatap ke arah kita. Mukanya pucat, kakinya tertutup baju panjang berwarna putih. Mana ada perempuan yang mau berdiri di atas jembatan jam segini? Udah tahu jembatannya angker. Sela teman saya sambil bergurau. Kamu tuh salah lihat kali, jawab teman saya yang lainnya. Mendengar jawaban itu, beberapa dari kami tersenyum. Ada yang tertawa bahkan. Saya sih nggak marah ya, karena saya tahu di kedai kopi itu tidak boleh mudah tersinggung. Obrolan kedai habis di kedai, tidak dimasukkan ke dalam hati. Itu prinsip obrolan di kedai kami. Sebenarnya Pak Uto mulai bicara, membuat semua orang yang ada di situ menoleh ke arah Pak Uto. Sebenarnya saya juga lihat, kata Pak Uto begitu. Dan bahkan hampir setiap kecelakaan terjadi, saya melihat wanita itu. Ada cerita yang sepertinya merupakan penyebab dari kejadian-kejadian aneh di jembatan ini. Dan saya menyaksikan penyebab itu dengan mata kepala sendiri, kata Pak Uto mulai menceritakan. Bulu kuduk saya mulai merinding mendengarnya. Tidak ada yang menanggapi perkataan Pak Uto barusan. Saya kemudian mengajak Pak Uto untuk duduk dan meminta beliau menjelaskan maksud dari perkataannya tadi. Coba Pak Uto, coba ceritain. Soalnya saya dengar banyak sekali desas-desus dari mulut ke mulut yang saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Pak Uto menghela napas, dan semua orang yang ada di kedainya siap untuk mendengarkan. Kamu lupa, Bayu, bahwa orang yang kecelakaan tadi itu adalah bapak-bapak yang tidak jauh rumahnya dari rumah kamu. Dia itu salah satu petinggi dalam proyek jembatan ini waktu dibangun. Kata Pak Uto seperti itu. Oh, saya nggak lupa Pak Uto. Emang kenapa Pak? Tanya saya. Dia itu ikut serta dalam perencanaan penumbalan bayi untuk jembatan ini. Pak Uto berkata demikian dan semuanya tercekat. Salah satu teman saya ikut bertanya, "Loh, emang berita itu benar Pak Uto?" Tidak ada yang bilang bohong, bukan? Saya melihat sendiri mereka mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Hah? Kita semua kaget tuh kan. Pak Uto kemudian menjelaskan bahwa gimana caranya mereka mendapatkan bayi tersebut itu hal yang aneh ya. Pada dini hari mereka menguburnya dibantu oleh seorang paranormal. Tidak banyak orang lain waktu itu. Dan Pak Uto mengintip dari kedainya. Ia melihat bayi itu dikeluarkan dari mobil, dibuka kain badungnya, kemudian dikubur hidup-hidup sambil menangis. Jika saya pikir-pikir, orang-orang yang kecelakaan di jembatan, kabarnya memang orang-orang yang ada hubungannya dengan proyek jembatan ini dulu. Pak Uto melanjutkan, beberapa hari setelah itu, tidak sampai seminggu, terdengar kabar ada ibu-ibu dari daerah tetangga yang bunuh diri karena anak bayinya hilang dirampas ketika digendong suaminya keluar rumah. Ini lagi-lagi tidak masuk akal kan? Kenapa suaminya menggendong bayi yang masih kecil keluar rumah malam-malam dan letaknya di tepi jalan? Usut punya usut, kabarnya sang suami inilah yang membuat kesepakatan dengan ketua dan para petinggi proyek dengan bayaran yang tinggi. Kalau saya tidak salah ingat, perempuan yang tadi terlihat oleh saya itu adalah sosok yang menyerupai ibu dari anak itu yang kemudian bunuh diri. Terus ayahnya gimana? Tanya seorang kawan saya. Kalau dia pelakunya, harusnya dia juga kena imbas. Pak Uto menjawab dengan dingin. Dia sudah mati 3 hari setelah jembatan ini selesai. Yang pertama mati yaitu adalah suaminya dulu, yang bekerja sebagai salah satu pimpinan kuli di proyek ini dulu. Salah seorang teman saya datang. Ia tadi tidak ikut balik ke kedai bersama kami karena katanya dia mau melihat
penanganan pasien-pasien itu di puskesmas. Dan ia berkata, bapak tadi yang kecelakaan itu meninggal dunia. Anaknya kritis. Istrinya masih belum jelas hidup atau tidak. Dia koma. Kami semua kembali tertegun. Kalau dihitung-hitung siapa saja yang ikut serta, tentu korban di jembatan ini nantinya akan terus bertambah. Benarkah arwah penasaran bisa dan akan membalas dendam jika tidak ada yang membalaskannya? Rasanya tidak. Urusan arwah itu hanya urusan Allah saja. Mungkin mereka hanyalah sosok-sosok yang menyerupai. Yang jelas, apapun alasannya, jangan pernah untuk membuat kesepakatan dengan setan. Itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih warga Sukawedi yang sudah mendengarkan sampai akhir ya. Dan jangan lupa kalau punya pengalaman atau cerita horor, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang tua, saudara, teman ya, boleh dikirimkan saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.